Mungkin teman-teman bisa dibantu ya ke Pak Hari ya. Tolong dibantu cara untuk konekin audionya ya. Dibantu by ketik aja karena Pak Hari tidak dengar suara saya ya. Bisa dibantu dengan. Oke, saya akan lanjut lagi. Wow, luar biasa ya, ramai sekali. Ternyata antusiasme masyarakat terhadap robot trading ini sangat luar biasa. Ya, lalu ini ada Pak Rudi dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau ya. Ada Pak Andi dari Surabaya, Ibu Helena dari Jakarta, Manado, Arif Rahman dari Palembang, oh Cibibi dari Asep, mantap sih. Oke, Bu Irma dari Tangerang, Hanapi dari Garut, Agnes Jakarta, Gamis Surabaya, Rasih dari Palangkaraya, wow luar biasa ya. Mr. Rusmin dari Kebun Jeruk, oke di Jakarta. Aam dari Jakarta, Chris dari Pekalongan. Wow, luar biasa. Ada teman dari Malaysia ya, Victor Simon ya. Selamat datang ya dari Malaysia ya. Wah, ini saya sudah merasakan animo dari teman-teman ya. Ini belum apa-apa aja udah rame nih. Ini ada yang dari planet kripto ya. Ada yang dari bulan nggak? Ada yang dari bulan nggak? Ya, udah moon. Siapa tahu udah moon nggak balik-balik dia. Ini mungkin Istia nih dari bulan nih ya. Ada Istia. Ada Stephen ya dari Medan. Halo Evan dari Medan ya. Sudah more. Baik. Malam hari ini kita membahas bisnis yang real saja ya, karena robot trading ini benar-benar real berjalan di Binance ya. Dan saya yakin teman-teman semua sudah tahu Binance ya. Binance adalah exchanger cryptocurrency terbesar di dunia. Ya, dan robot ini berjalan dengan mulus di Binance. Ya, dan teman-teman nanti kita bisa sharing ya. Saya tidak sendiri, ada teman saya yang sangat luar biasa yang akan sharing pada teman-teman bagaimana sih cara trading yang benar ya, dan bagaimana cara robot ini bekerja, bagaimana cara kita menghitung, dan lalu agar kita bisa meminimalisir resiko ya teman-teman ya. Dan tentu saja kalau kita berbicara trading, tidak lepas dari resiko ya teman-teman ya. Kalau ditanya apakah robot ini ada resikonya, tentu ada ya. Semua ada resikonya teman-teman ya. Tapi di sini kita bisa sama-sama belajar bagaimana cara meminimalisir resiko trading kita ya, agar kita bisa cuan terus ya, bisa cuan setiap hari. Dan itu saja yang tentu kita inginkan semua ya, kita cuan bareng-bareng, kita to the moon bareng-bareng. Oke, ini wow, ini luar biasa ramai sekali nih ya dari Jakarta. Lanjut lagi. Ini ada yang dari bumi udah menuju bulan ya. Marlin Octaviani. Jangan lupa balik loh ya Ci ya. Balik lagi ke bumi ya. Wow, ini dari New York. Oke, Steven Leonardo enggak lah, kalau ini dari Australia, dari Sydney ya. Lagi bersama Sigit di Afrika. Wow, ini ada yang paling jauh ternyata teman-teman. Dari Timika ya, ada Immanuel Fonataba dari Timika, Papua. Salam satu tim, luar biasa ya. Kebetulan beliau direct message saya. Wow, ternyata di Timika sudah ramai ya cryptocurrency. Nanti kita bisa tanya bareng ya. Salam cuan Bro Aki, Wah, ini legend nih ya. Ada Ci Ahun ya, legendary. Ya, di mana ada bau duit pasti ada Ci Ahun. Itu udah gak usah dilakukan lagi teman-teman ya. Ini ada Koposut ya. Oh, luar biasa dari Jakarta. Oke, Bro Didi, ini Zoom meeting ini sudah direkam ya teman-teman ya, sudah direkam. Baik, sambil menunggu Bro David ya, Bro David lagi siap-siap nih, mungkin lagi dandan sebentar, mungkin saya akan sharing-sharing sedikit ya teman-teman ya. Jadi saya sharing-sharing sedikit, dan saya yakin ya teman-teman yang sudah hadir ya pada malam hari ini, saya yakin sekarang ini sudah ada 71 peserta ya yang sudah hadir, dan saya yakin semuanya sudah mengenal cryptocurrency ya. Apalagi di zaman pandemi ini ya, yang namanya cryptocurrency ini bisa dikatakan viral ya, meledak
Dan hampir semua orang yang tadinya close mind terhadap cryptocurrency, akhirnya coba-coba ya, coba-coba mungkin pertama kali beli sedikit di Indodax ya, mungkin beli Doge ya, rata-rata pasti ke situ lah, beli Doge lalu naik to the moon, pada cuan semuanya. Terus akhirnya mungkin banyak juga yang keasikan ngecuannya, waduh cuan terus enak bener ya cari duitnya ya, modal 1 juta bisa jadi 500 juta, asik bener ya. Tapi kadang-kadang problem yang kita hadapin di lapangan adalah ketika kita melihat harga koin itu naik lagi to the moon, lagi benar-benar di bulan, kita lupa yang namanya TP. Ayo siapa yang lupa TP? udah dikasih duit di depan mata, oh gede banget ya, nggak di TP kan, harga koinnya turun lagi, akhirnya balik ke titik awal. Ayo itu siapa ya? Ada, kalau misalnya ada sih, mungkin kayak buat curhat sendiri ya di sini ya. Tapi saya yakin banyak yang mengalami hal seperti ini. Aduh, tahu gitu kemarin buat TP ya. Nah, jadi di sini kita juga harus ada manajemen take profit-nya teman-teman ya. Selain kita manajemen resiko, take profit itu penting ya teman-teman ya. Kita ambil untung, kadang-kadang kita lupa ambil untungnya. Dan kalau kita sudah berbicara trading, spot trading seperti ini, kita harus benar-benar telaten atau benar-benar prinsipnya harus kuat ya teman-teman ya. Saya mau take profitnya sekian persen gitu ya. Lalu nanti saya akan cari posisi lagi. Itu benar-benar kita harus prinsip kita harus kuat ya. Kalau kita melanggar prinsip-prinsip itu, teman-teman yakin dah ya bahwa uang sekarung segerobak ya, yang segerobak 1 truk deh gitu ya, hilang juga sama truknya, sama supirnya hilang semua, ya sama ban-bannya juga hilang. Ya, jadi yang namanya trading itu harus ada manajemennya teman-teman ya. Itu yang selama ini pengalaman saya yang akan nanti mungkin rekan saya share, bahkan nanti ada testimoni, mereka semua akan sharing ya pengalaman mereka dalam trading berapa bulan ini ya. Karena saya yakin itu. Ya, tapi kalau misalnya ada teman-teman yang pada saat lagi hype-nya kemarin ya, terutama di bulan 4 ya, wow, itu cryptocurrency lagi gila-gilanya ya. Bitcoin di harga 900 jutaan, ya. BNB di harga hampir 10 juta. Oh, di situ duit kita di masa-masa puncaknya itu ya. Masa-masa puncaknya ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang main koin micin ya, go RP1 ya, akhirnya RP1-nya nggak nyampe ya. Baru 0,0 berapa aja udah turun kembali. Jadi manajemen seperti itulah yang benar-benar harus kita turuti ya. Apalagi malam hari ini robot yang akan kita perkenalkan adalah robot dengan kita bisa menyusun manajemen seperti itu ya. Dari manajemen resiko sudah kita kalkulasikan ya, bahkan sampai ke take profit, bahkan sampai ke buy-in, buyback kembali koinnya ya. Sehingga terjadilah satu cycle di mana kita dari buy, sell, take profit, lalu kita buy lagi, lalu kita sell, take profit lagi. Artinya setiap kita sell, kita take profit. Nah, take profitnya itu berapa persen nanti rekan saya yang akan jelaskan lebih detail ya teman-teman ya. Wow, sudah 86 peserta ya teman-teman ya. Ini padahal perdana dan antusiasmenya sangat luar biasa. Dan saya yakin sekali robot yang akan kita bawa ini pasti akan cepat sekali besar ya teman-teman ya, dan saya sangat pede ya. Dan nanti selain itu tentu saja ada bisnis yang bisa kita ditawarkan dalam robot ini ya. Dan dari sisi bisnis ya teman-teman, kalau teman-teman aktif di trading lalu cuan ya teman-teman rasakan sendiri ya, karena menggunakan robot ini teman-teman sudah tidak usah memantau 24 jam sehari ya. Jadi kadang-kadang kita lagi asik trading ya, kita liatin chart terus ya seharian sampai mata tuh melotot gitu ya, sampai nggak tidur gitu. Nah dengan adanya robot trading ini teman-teman nggak usah ya, jadi kita bisa bobo nyenyak ya, kita nggak perlu takut kalau terjadi dump atau kejadian-kejadian khusus ya. Kita tidak perlu takut karena sudah ada manajemen yang sudah kita setting semuanya ya. Lalu yang berikutnya adalah tadi kan dari manajemen resiko, terus kita juga nanti ada dari sisi bisnisnya ya, bagi teman-teman juga yang aktif menawarkan robot ini
nanti teman-teman juga akan ada sharing profit yang sangat luar biasa, ya. Kita akan mulai sebentar lagi ya teman-teman ya. Ini sambil kita menunggu presenter kita ya teman-teman ya. Bro David lagi siap-siap ya. Mungkin sekitar kurang dari 5 menit lagi harusnya sudah bisa ready dan bisa kita mulai acara presentasinya ya. Oke, saat ini sudah 89 peserta ya. Welcome ya teman-teman yang baru bergabung pada malam hari ini, dan teman-teman masih belum telat ya karena kita masih belum mulai. Teman-teman yang baru bergabung mungkin boleh ya bantu diketik ya dari kota mana, namanya siapa ya, jadi kita bisa saling mengenal ya. Ini yang terakhir ada Ibu Unu ya. Ibu Unu dari mana ya? Ini ada Mr. Chuan nih. Mr. Chuan dari mana nih Mr. Chuan? Oh, ini dari namanya aja udah asik nih ya, Mr. Chuan. Oke, baik teman-teman dari Moon ya, dari bulan. Oke, baik teman-teman, saya akan memperkenalkan presenter kita pada malam hari ini. Beliau adalah sahabat baik saya, teman baik saya. Kita sudah kenal lumayan lama ya, sudah sekitar 8 tahun, dan beliau ini sangat ahli dalam bidang trading ya terutama ya. Saya sudah sangat tahu ya, beliau ini sangat suka hal-hal yang berhubungan dengan hitung-hitungan dan berhubungan dengan keuangan, terutama trading ya. Dan beliau juga lah orang yang pertama kali memperkenalkan saya cryptocurrency ya. Saya ingat banget, kalau nggak salah 2017 atau 2018 ya, beliau sudah mulai mencoba bermain cryptocurrency, dan beliau tuh cuannya gila-gilaan ya, cuannya gila-gilaan. Nah, nanti teman-teman bisa tanya ke beliau ya, bagaimana kisahnya, bagaimana caranya bisa cuan. Baik, tanpa panjang lebar lagi, mari kita sambut bareng Mr. David. Silakan Mr. David. Halo teman-teman, salam tes tahun. Jelas nggak? Mantap bro, aman. Iya, teman-teman, sebelumnya perkenalkan, nama saya David. Bagi yang belum kenal, saya juga kaget juga ya, ini presentasi perdana kita. Ini sekarang peserta udah hampir 100 orang, udah mau full ya. Jadi sebelumnya teman-teman belum kenal saya, kenalkan nama saya David. Pekerjaan saya crypto trader. Mungkin beberapa teman juga udah kenal saya juga ya, karena saya udah ada beberapa isi training untuk edukasi ya. Oke, sekarang ini aku akan jelasin sedikit satu konsep robot yang menurut saya keren banget teman-teman. Nah, tanpa panjang lebar lagi, saya akan mulai dulu. Saya akan share screen ya. Oke, sebentar ya. Oke, teman-teman, share screen-nya masuk nggak? Broking, apakah masuk share screen-nya? Masuk ya? Masuk bro, masuk, aman. Oke, jadi saya akan bahas tentang trading robot di Binance dan Huobi. Oke. Jadi teman-teman pernah ngerasain nggak sih sebenarnya? Ini mungkin teman-teman ngerasain ya. Ketika teman-teman lagi tidur, sebelum tidur ya, teman-teman lihat, wih market ini bakal turun terus nih. Teman-teman akhirnya cut loss. Nah, setelah teman-teman tidur, lalu pas bangun, tiba-tiba market tuh udah berubah arah atau menjadi hijau. Mungkin teman-teman yang trading pernah ngerasain. Saya pun pribadi, kelemahan saya dalam trading adalah ketika tidur, kita nggak tahu nih, kita nggak bisa mantau koin bakal naik apa turun. Nah, itu akhirnya membuat kita itu ibaratnya kalah trading ya, atau emosi kita terganggu. Nah, teman-teman pernah ngerasain nggak ibaratnya tidur nggak tenang karena teman-teman mungkin lagi posisi lagi kalah ya di trading, teman-teman tidur nggak tenang, terus mata sakit karena kenapa? Teman-teman liatin HP terus karena trading ya, liatin HP terus nggak nafsu makan karena mungkin lagi floating, terus teman-teman pusing ya kan, jadi ke bawah mood nggak nafsu makan, terus asam lambung naik, bad mood, darah tinggi, dan nggak bisa konsentrasi. Nah, semua ini teman-teman itu disebabkan oleh gangguan emosional karena ada trading teman-teman. Mungkin teman-teman yang trading bakal mengalami hal ini ya. Oke. Nah, karena psikologi terganggu, maka orang-orang itu panik dan merusak kinerja trading. Karena trading itu sebenarnya kita nggak boleh emosional. Kalau kalah kalah, kalau menang ya menang. Kita nggak boleh ibaratnya kalah
nanti emosi kita terganggu, kita jadi nafsu ya. Ketika nafsu, di saat itulah kita akan kalah trading, teman-teman. Terutama cryptocurrency ataupun trading lainnya. Oke, tapi teman-teman di sini nggak usah khawatir, karena kita ada satu robot yang memang ini bisa bekerja otomatis untuk teman-teman. Dan uniknya di sini adalah kita bisa setting sendiri, teman-teman, robotnya. Oke, ini solusinya, don't worry, be happy. Yang penting kita bahagia, nggak usah khawatir, karena kita sudah ada solusinya, teman-teman. Oke, namanya adalah Royal Q, dan teman-teman sudah bisa download di Play Store dan App Store bagi pengguna iPhone. Jadi kalau teman-teman pengguna Android, teman-teman bisa download di Google Play Store dan di App Store bagi teman-teman pengguna Apple. Artinya untuk robot ini memang sudah terlibat ya, karena untuk aplikasi untuk masuk ke dua tempat ini, Google Store dan App Store, itu harus listed dulu dan terdaftar untuk perizinannya. Oke. Nah, apa sih dan mengapa Royal Q? Karena Royal Q ini adalah aplikasi robot yang super canggih dan super cepat, teman-teman. Jadi dia otomatis ketika beli atau jual, dia akan memiliki durasi yang sangat cepat, atau latensinya itu sedikit banget, kecil ya. Nah, uniknya adalah ini adalah trading 7x24 jam. Jadi teman-teman walaupun tidur, lagi kerja, lagi ngapain, ini akan trading otomatis 7x24 jam. Ya, 7x24 jam trading otomatis. Nah, terus ini juga bukan ROI, ibaratnya bukan sistem ROI yang kasih pasif harian, bukan. Terus ini juga bukan money game, teman-teman. Ini dananya 100% dipegang sendiri. Ibaratnya kalau kita kan nitip ke orang atau nitip ke company kan takut kan kalau company itu kabur atau gimana. Kalau di sini enaknya kita memegang dana kita sendiri di exchanger Binance atau exchange terbesar di dunia, teman-teman. Oke. Terus kita juga hampir tidak ada risikonya, karena risiko kita hanya kita memegang koin. Tapi kalau misalnya di future atau dimanapun kan itu ada risiko namanya margin call, teman-teman. Kalau di sini kita risikonya hanya kita memegang koin, kita nge-hold koin itu. Nah, terus juga di sini tidak ada margin call atau likuidasi. Jadi ibaratnya dana teman-teman nggak akan habis total di sini. Terus yang ke selanjutnya, melipat gandakan aset teman-teman. Jadi selagi teman-teman taruh di Binance, teman-teman juga akan terus menambah aset USDT teman-teman, karena ini otomatis trading. Terus ini juga bukan investasi bodong, dan lagi ini bekerja 7x24 jam, teman-teman. Oke. Nah, yang uniknya di sini adalah kita mengkonekkan Royal Q ini dengan Binance dan Huobi kita. Nanti sebentar saya akan kasih buktinya bahwa ini akan terkonek dengan Huobi dan Binance kita. Bukan ibaratnya kita titip dana ke perusahaan dan perusahaan tradingin. Kan banyak perusahaan tuh, ibaratnya perusahaan apa yang sistemnya arbitrage, entah trading otomatis atau apa, tapi kita store uangnya di perusahaan. Nah, kalau kita store uang di perusahaan, itu tidak menjamin bahwa uang trading kita itu benar-benar dimainkan. Seperti itu. Tapi kalau ini memang benar real, kita setting lewat Binance dan Huobi kita, masing-masing exchanger masing-masing kita. Oke. Nah, habis ini saya akan kasih buktinya. Jadi ini ada halaman web ya. Sebentar saya share screen lagi. Oke, ini adalah halaman web trading Binance saya. Kita lihat teman-teman ya, kita lihat di bagian order history dan trading history. Kelihatan nggak teman-teman halaman untuk web trading Binance saya? Kalau kelihatan boleh chat dong. Kelihatan ya? Oke, ini halaman trading Binance saya. Nah, ini adalah history order. Jadi saya ini ada order beli, jual, beli. Ini beli ya. Ini juga historinya juga ada. Ini beli ya. Ini historinya semua. Yang jual juga ada, teman-teman. Lihatnya dari mana, teman-teman? Jadi kalau kita buka aplikasi Royal Q di website, ini akan kelihatan, teman-teman. Jadi saya punya account ini sekarang otomatis trading, dan ini semua adalah tradingan saya nih. Ibaratnya ini adalah otomatis trading lewat robot yang kita setting sendiri, teman-teman. Yang saya suka di sini adalah kita bisa men-setting robot kita sendiri. Jadi kalau teman-teman ahli dalam technical analysis atau ahli dalam fundamental analysis, teman-teman bisa oprek tuh settingan sendiri, teman-teman. Jadi kita benar-benar ini real, jadi kita bisa setting sendiri. Oke. Nah, ini ada contoh-contohnya, ini kelihatan ya semuanya ya. Ini ada profit, ada turnover-nya, ordernya, dan semua jamnya lengkap. Nah, ini bagian yang sell kelihatan profitnya berapa ya. Ini profit ada 0,83%, ada 0,6%, dan seterusnya, teman-teman. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya kasih share. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau nanya, silahkan. Oh ya, sebelumnya ada marketing plan-nya, teman-teman. Jadi aku jelasin singkat aja tentang marketing plan ya. Bentar, ini untuk sistem teman-teman udah paham ya, untuk trading otomatisnya, untuk Binance seperti apa, langsung di semua sinkronisasinya sama. Nah, sekarang saya akan membahas sedikit
tentang sistem referral dan marketing plan-nya. Sebentar ya teman-teman. Oke. Oke, kelihatan ya teman-teman ya. Nah, saya akan bahas sedikit aja ini, jadi kita nggak perlu panjang lebar yang ini, karena memang marketing plan ini benar-benar simpel banget teman-teman. Bentar ya. Nah, sini aja deh biar teman-teman bisa lihat. Kata nggak teman-teman? Kata nggak? Masih udah kelihatan aman. Kata ya. Nah, ya, jadi gini, ini ada beberapa bonus teman-teman. Jadi ada namanya V1, V2, V3 sampai V6. Nah, di sini itu kalau ketika kita bergabung kita langsung menjadi V1. Artinya kita bisa mendapatkan 30% dari uang sewa robot. Jadi di sini sistemnya nyewa ya teman-teman ya. Kita bayar $100, ini $1 biayanya, kita itu terhitung nyewa selama setahun. Nah, ketika kita mereferensikan orang yang menyewa robot juga, kita akan mendapatkan 30% dari uang sewanya. Berarti sekitar $30. Kalau $100, 30% adalah $30. Dan itu akan berulang teman-teman. Ketika mereka renewal, dia akan mengulang lagi $30. Oke. Nah, lalu kita bisa mencapai peringkat P2 dengan cara kita minimal kita harus ada 3 direct dan kita harus memiliki tim 20 orang. Dan kelebihannya apa? Kita akan mendapatkan push reward 40% teman-teman. Jadi kalau misalnya tadi 30%, kalau kita sudah P2, saya akan mendapatkan 40%. Contoh, di member saya itu semuanya masih P1 dan mereka gencar merekrut orang, maka $10 selisihnya akan masuk ke P2 terdekat teman-teman. Jadi ini sistem peringkatnya ada P1, P2, P3 sampai dengan P6. Dan ini adalah push reward-nya. Makin tinggi peringkatnya, maka makin tinggi juga push reward-nya. Dan payout di sini 70% teman-teman. Perusahaan hanya 30%. Ya, jadi kita payout-nya full 70%, perusahaan hanya 30%. Oke. Jadi juga ada reward lainnya. Mungkin saya juga baru bergabung teman-teman, jadi saya kurang gitu paham juga. Nanti ini akan saya pelajari dengan berjalannya waktu. Ada team reward, ada peer reward. Yang terpenting adalah, jadi ketika teman kita trading, kita juga ada juga andil ketika mereka profit, kita juga bisa dapat profit. Nanti mungkin di next Zoom saya akan menjelaskan lebih detail lagi ya. Tapi sementara ini moga-moga penjelasan saya bisa ditangkap oleh teman-teman dengan baik dan produk kita juga seperti apa teman-teman tahu. Moga-moga yang saya share ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Mungkin itu aja. Thank you teman-teman. Oke, thank you Bro David ya, penjelasan yang singkat, padat dan jelas ya teman-teman ya. Jadi bisa dikatakan Royal Q ini namanya Royal Q ya teman-teman ya, nama software robotnya Royal Q. Bisa dikatakan hampir tidak ada resiko ya teman-teman ya. Resikonya apa ya? Benar tadi kalau misalnya terjadi market ngedam ya kita hanya megang koin ya. Jadi teman-teman tidak usah khawatir bahwa robotnya ini benar-benar berjalan real di Binance ya, jadi tradingnya real gitu, bukan trading bohong-bohongan. Lalu teman-teman mungkin penasaran ya, seberapa besar sih income yang bisa kita dapatkan kalau kita fokus menjalankan bisnis Royal Q ini? Mungkin nanti saya akan memanggil partner saya, rekan saya yang sudah terlebih dahulu menjalankan bisnis ini ya, dan yang saya dengar ya beliau sudah mendapatkan income yang lumayan selama 3 minggu ini ya, sudah di atas 3 digit ya, 100 juta ke atas ya. Dan ini income yang tidak main-main ya teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman kita bisa dengar sama-sama kesaksian testimoni dari teman kita ini. Mungkin Bro Santoso sudah hadir, Bro Santoso? Belum di-unmute, Bro. Langsung silakan, Bro. Oke, terima kasih teman-teman. Kedengaran ya suara saya? Jelas. Oke, terima kasih teman-teman. Tadi Bro David udah jelasin ya. Jadi ada beberapa selling point sebenarnya yang kita bisa ambil. Yang pertama adalah 100% dana kita ada di Binance. Itu yang paling penting sebenarnya. Karena banyak di luar sana yang seperti Bro David
bilang tadi, ya kan, dana kita ada di perusahaan, ada di platform seperti itu. Tapi kalau di Royalty itu 100% dana kita ada di Binance. Itu selling point yang pertama. Terus yang kedua, marketing plan. Marketing plan, saya sendiri sebenarnya saya bukan trader, ya kan. Makanya kenapa Bro David ketika waktu bertemu dengan saya itu kaget, karena saya bukan trader, nggak ngerti trading kripto. Biarpun saya udah lama juga di kripto, tapi saya bukan trader. Tapi dengan menggunakan Royalty, saya bisa profit kayak gitu loh. Saya bisa profit kayak gitu. Makanya sampai Bro David itu kaget gitu loh. Karena saya nggak punya skill trading di kripto kayak gitu kan. Tapi bisa profit seperti itu. Nah, itu 2 poin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau terkait testimoni, saya join di tanggal 18 Mei ya. 18 Mei berarti kalau sekarang sekitar 20 hari lebih ya. Belum 1 bulan ya. Belum 1 bulan, peringkat sekarang udah V3 dan posisi kalau boleh ini bagi screen. Bisa bro, bisa langsung aja, Boleh ya? bisa split. Oh langsung ya, oke langsung screen. Saya coba buka akun saya teman-teman. Oke, ini ada beberapa yang ini, oke. Sorry. Nah, jadi semenjak saya di sini tanggal 18 ya sampai sekarang itu sudah 10.700 US. Ini dari aktif. Artinya aktif ada 2 bonus. Yang pertama dari bonus penyewaan robot ya, dari sewa robot kan kita ada bonusnya yang sudah dijelaskan Bro David tadi. Terus ada juga dari sharing profit, ketika bawah kita trade dan dia profit, maka kita akan dapat 20%. 20% dari 20%. Jadi teman-teman ketika kita trade di sini, siapapun yang trade di sini mau ya trade $100 ataupun trade $100.000, ketika dia profit, maka dev dari Royalty mendapat bagian 20%. Jadi semuanya dipukul rata, mau kecil mau gede, ketika profit itu bagian Royalty adalah 20%. Nah, untuk kita sebagai yang teman-teman kalau misalnya aktif, itu kita masih dapat 20% dari 20% tadi. Itu kalau V1 seperti itu. Kalau V yang di atasnya tentunya lebih tinggi lagi. Dan di sini juga marketing plan-nya tidak mengenal leveling ataupun tidak mengenal generasi. Jadi ketika memang rank-nya berbeda, maka kita akan makan semuanya ke bawah, ya kan? Ya kemakan apa? Dari selisih dari bot, ya harga sewa robot, sorry. Terus selisih juga dari pembagian untuk sharing profitnya, seperti itu. Nah itu kalau plan-nya. Nah ini contoh hari ini masih hari ini ya tanggal 12 ya. Masih kecil sih $300. Tanggal 6 kemarin, tanggal 11 kemarin 500, tanggal 10 600, tanggal 9 500, totalnya yang di atas. Nah, ini contoh hari ini aja teman-teman. Nah, ini kalau kita bisa lihat ini semuanya yang 0,00 ini semuanya sharing profit dari tim yang sedang trading. Nah, ini kalau $10 ini selisih dari harga penyewaan robot, ya kan seperti itu. Oke, ini banyak sekali teman-teman, ini sampai ke bawah ini, ya kan? Ini sampai ke bawah. Oke. Ini teman-teman yang saya bisa bagi. Terus kalau untuk settingan sebenarnya teman-teman Bro David itu justru saya yakin nantinya ketika sudah beberapa minggu di sini pasti akan bisa memiliki settingan yang luar biasa nanti, karena teman-teman memang sudah ahlinya trading di kripto seperti itu. Kalau saya sendiri baru beberapa settingan dari 1, 2, 3, 4 pasangan kripto yang saya ambil ini, saya lagi sedang ngetes juga settingannya yang berbeda-beda. Contoh seperti ini settingan yang koin ini masuk koin meme enggak ya? Ini Bro David yang tahu ini koin meme apa enggak ini. Nah, contoh kayak gini, ini saya menggunakan settingan 4 layer dengan penurunan harga 5%, 3%, 5%, 3%, ya kan? Terus
Satu lagi settingan, ini saya coba juga settingan yang seperti ini. Tuh, ya kan? Memang saya trade-nya kecil, masih kecil. Bagi saya yang paling penting adalah settingannya dulu. Ketika settingannya benar-benar maksimal, maka mau trade gede pun enggak masalah kayak gitu. Nah, ini beda lagi settingan. Dan ini saya sendiri baru akan uji coba sampai beberapa minggu ke depan. Seperti mudah-mudahan nggak ada badai ya. Kalau ada badai ya tetap tetap floating juga. Cuma menariknya ketika pun ada badai, floating kita itu lebih sedikit sebenarnya seperti itu. Ini settingan yang kedua punya saya. Terus selanjutnya yang ketiga yang saya baru sore tadi tes ini settingannya. Seperti itu. Agak sedikit berbeda karena di sini yang di multi buy rasionya ini saya gandakan. Ya, jadi ketika dia drop 5% pun saya udah langsung gandakan 3 kali. Ya, 5 ke 3, ada drop lagi 3%, tidak perlu ketiga kali, tapi hanya butuh 1,5 kali saja. Dia drop lagi ke 2, ya kan nggak perlu 3, tapi saya gandakan 2. Seperti itu. Karena saya juga sudah tes juga, karena di awal-awal juga karena kita takut harga drop dengan kripto, dan kita pasang 5, 10 kayak gitu ya kan di martingale-nya. Terus itu ternyata malah itu nggak bagus karena sebenarnya di kripto ini biarpun turun dia pasti ada kenaikannya sedikit di beberapa menit ataupun berapa jam tertentu ya kan seperti itu. Nah, makanya dengan settingan seperti ini biarpun drop terus kita masih mendekati minus floatingnya itu -1 kayak gitu. Turun lagi 3%, ya kan? Ketika dia martingale-nya berlaku, robot akan membeli ganda 1,5 ataupun 2 kalinya, padahal sudah -3 ataupun 4. Tapi karena dia langsung ngeblay di harga bawah, maka minusnya kita tinggal -1 bahkan -0 seperti itu. Nah, ketika harga ada naik sedikit, sudah take profit. Dan settingan langsung kembali melakukan pembeliannya di 10 USDT. Jadi martingale yang sudah berlaku misalnya kalau di sini 3 kali kan dia belinya $30. Ketika dia sudah sell profit dia akan kembali lagi ke default-nya yang $10 seperti itu. Mungkin dari saya itu teman-teman yang bisa saya bagi. Kalaupun ingin bertanya bisa ke Bro David ataupun teman-teman yang lain. Sebenarnya teman-teman yang lain juga sudah menguasai biarpun 1 minggu karena ini cukup sederhana sebenarnya. Itu mungkin teman-teman yang saya bisa bagi. Sorry. Lanjut ya, teman-teman. Oke. Nah, itu. Mungkin teman-teman kalau pengen bertanya, boleh. Ke saya boleh, ke Bro David juga boleh. Mungkin itu dari saya, teman-teman. Oke, terima kasih Bro Santoso ya, sangat luar biasa. Teman-teman, yang pertama kali yang saya cukup kaget adalah ternyata Bro Santoso tidak ngerti trading ya. Tapi tadi teman-teman bisa lihat, itu tiap hari profit teman-teman ya. Tadi yang paling hari ini aja $300 lebih ya. Kemarin ada $500 lebih. Kalau bisa kita rata-ratakan bisa seharinya itu $400 sampai $500 ya per hari ya. Mungkin saya mau nanya Bro Santoso, modal awal tradingnya berapa sih? Jadi sebenarnya kalau dalam waktu 2 minggu awal, ya kan, 3 minggu awal, sekarang kan udah hampir 4 minggu ya. Justru saya belum profit oriented yang saya cari ya kan. Jadi saya benar-benar saya ngambil dulu yang modal trade $100 kayak gitu. Jadi ketika saya ditanya teman-teman yang mungkin belum ada dana cukup yang besar, saya bisa kasih tahu edukasi, dengan $100 itu kita pakai settingan seperti apa kayak gitu. Nah, ketika floatingnya seperti itu apa yang kita lakukan seperti itu. Itu cuma sekarang saya udah mulai naikkan trade saya seperti itu. Itu teman-teman. Oke, luar biasa ya. Jadi teman-teman di sini tidak usah khawatir, tidak perlu modal terlalu besar dulu bagi teman-teman, bagi yang mau belajar dulu ya bisa dimulai dari bahkan $50 juga bisa atau $100 terserah ya.
Jadi modal di sini dibebaskan teman-teman. Di sini tidak ada pemaksaan. Yang paling penting adalah gunakan uang dingin ya teman-teman ya, jangan pakai uang panas ya. Bagaimanapun juga. Satu ini lagi bro, tercatat satu lagi. Ya silakan Oke, bro. tambahan sedikit. Jadi kalau teman-teman yang baru, ya kan, coba dulu trade kecil, nanti pelan-pelan 1 minggu 2 minggu, nanti pasti akan tahu apa namanya tombol-tombol settingan. Ini tombol ini fungsinya apa sih? Tombol ini fungsinya apa? Dan saya sarankan ambil koin-koin yang memang koin induk dulu. Ya, Bitcoin, Ethereum, BNB seperti itu. Jangan ngambil koin yang altcoin yang itu fluktuasinya cukup tajam seperti itu. Itu Bro David nanti yang lebih paham. Itu tambahnya untuk yang teman-teman baru ya. Siap, terima kasih Bro Santoso ya atas sharingnya, sudah dicatat ya, tips-tipsnya sudah dicatat. Terima kasih sekali ya kepada Bro Santoso. Mungkin nanti next time bisa kita culik lagi ya untuk sharing-sharing. Oke, thank you. Hati-hati dalam perjalanan. Thank you teman-teman ya. Baik teman-teman, saya dari tadi sudah melihat bahwa sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang terlempar ya di dalam kolom chat. Teman-teman tidak usah khawatir. Pertanyaan yang bagus nanti saya akan jawabkan ya. Saya akan pertanyakan ke Bro David ya agar Bro David bisa jawab. Baik sekali, saya coba akan bacain pertanyaan. Oke, ini ada dari Pak Rusmin ya. Selain biaya sewa, ada biaya apa lagi, Bro David? Mungkin saya jawab aja ya. Mungkin cuma biaya sewa aja, sewa $100 per tahun. Lalu untuk tradingnya modalnya itu terserah ya, sama paling di sparein sedikit ya. Jadi jangan sparein sedikit nanti berapa dolar di aplikasi untuk fee. Ya. Saya akan coba untuk uang bensin ya tadi ya Bro David udah jawab ternyata. Oke, ini ada dari Vincent Cornelius. Cara sharing profitnya gimana? Kan dana kita ada di Binance, sedangkan Royal Q platform di luar Binance. Apa waktu kita profit, kita harus setor ke Royal Q? Mungkin silakan Bro David diperjelas. Halo teman-teman, thank you pertanyaannya. Jadi mungkin aku nggak bisa share screen karena aku lagi pakai PC. Blocking boleh ini nggak? Boleh share screen nggak untuk yang aplikasi Royal? Boleh. Sebentar ya. Oke, nah ini kan dashboard untuk Royal Q ya. Coba Broking buka ke Mine. Nah itu ada namanya aset ya. Kalau bisa asetnya diklik, coba diklik. Nah itu ada namanya fuel fee atau namanya biaya bensin ya teman-teman. Nah, biaya bensin ini akan terpotong ketika member itu profit. Contoh saya profit $1, maka biaya bensin ini akan terpotong 20% ya teman-teman. Kan itu pertama kita ada deposit $20 ya teman-teman ya. Dan ketika saya profit $1, maka dari $20 yang saya depositkan itu akan terpotong $0,2. Cara lihatnya gimana teman-teman? Sekarang coba aplikasi back dulu. Coba di back aplikasinya, lalu ke bagian home, lalu bagian revenue. Diklik aja revenue-nya, itu di yang 612 coba diklik. Nah, lihat teman-teman ya, ini kan di sini ada profit ya teman-teman ya. Nah, di situ ada namanya profit amount 0,6 USDT. Dan akhirnya biaya bensinnya itu 0,125. Sekitar 20% dari profit kita. Nanti ketika dana yang kita depositkan habis, kita baru top up lagi, teman-teman, top up ulang lagi. Seperti terus. Tapi kalau kita aktif di sini, atau misalnya kita ada ngajak orang, atau kita dapat share profit dari orang, kita tidak perlu top up lagi. Karena uang bensin ini sudah tercover oleh bonus-bonus yang kita dapat. Seperti itu. Mungkin itu aja. Bro King. Oke, siap. Sudah jelas ya teman-teman ya? Sudah jelas ya? Terima kasih. Kalau misalnya belum jelas, bisa ditanyakan lagi ya. Saya akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Karena pertanyaannya sangat banyak, saya akan percepat saja. Ini yang mengenai hasil dipotong itu sudah terjawab ya tadi ya. Di view. Cara cairin komisi dari Royal Q gimana?
bonusnya dalam bentuk dolar kan, dalam bentuk USD. Mungkin Bro David bisa dijelaskan pencairan komisi? Ya, jadi untuk pencairan komisi gampang banget. Boleh share screen lagi supaya saya langsung kasih tahu caranya gimana. Oke, wait. Oke, kita buka aplikasi Royal dulu. Lalu coba di back dulu. Lalu di bagian main. Nah, situ ada namanya aset. Jadi semua bonus akan masuk ke dalam namanya aset. Dan ini kita tinggal withdraw aja, tinggal klik withdraw. Lalu kita tinggal withdraw ke Indodax kita, ke Binance kita, atau kemanapun. Dan biayanya $2, seperti itu. Mungkin itu aja. Oke, cukup jelas ya. Saya akan lanjut ke pertanyaan. Kita nggak boleh withdraw semuanya, karena ntar takutnya robot kita berhenti karena tidak ada saldo USDT. Jadi usahakan minimal disediakan $20 untuk menjalankan robot ini. Seperti itu. Oke, cukup jelas ya teman-teman ya. Sisain $20 untuk uang bensin, teman-teman. Oke, saya akan lanjut. Ini ada pertanyaan dari Agus. Dengan kondisi seperti ini, di mana kripto lagi pada turun, apakah tetap akan dapat profit? Mungkin bisa lebih jelas lagi, detail lagi, Bro David, mengenai sistem tradingnya. Oke, jadi gini, kalau misalnya kripto kan, kalau kita ngomong banyak orang bilang lagi bearish ya. Nah, kita menggunakan sistem namanya sistem averaging down, atau misalnya contoh ada orang bilang martingale. Artinya gimana? Ketika contoh kita beli di atas di sini, contoh di atas di sini, ketika turun kita akan beli double atau kita akan beli lagi sampai contoh 5 posisi seperti ini. Nanti ketika sampai posisi ke-5, kita akan take profit sesuai dengan take profit yang kita setting, contoh 1%, 1,3%. Jadi 5 ini akan dirata-ratakan harganya, lalu dia akan take profit contoh di ketiga. Jadi ketika robot ini merasa bahwa modal yang dikeluarkan sama harga yang ditampilkan di market sudah cocok, dia akan take profit otomatis tanpa menunggu posisi paling atas. Jadi contoh kalau misalnya 5 seperti ini, dia mungkin di harga ketiga ini sudah take profit karena mungkin yang bawah sini sudah mengcover 2 atas ini, seperti itu. Jadi kalau kondisi bearish begini, kita harus mengatur settingan kita untuk kedalaman lebih banyak lagi, seperti itu. Oke, cukup jelas ya teman-teman ya. Cukup clear ya. Jadi kalau nanti belum clear, mungkin bisa digambarkan ya Bro David ya. Kalau ada dari papan tulis. Saya akan lanjut lagi ke pertanyaan berikut. Cari bagaimana cara gambarnya ya. Pakai share whiteboard kalau enggak. Share apa? Whiteboard. Oke. Masuk nggak whiteboard saya? Jelas, Bro. Oke ya. Jadi kalau kita gambar ya, mungkin aku mau perjelas lagi. Contoh ini kita ngomong market ya. Market akan seperti ini, dan ini akan bergerak naik turun seperti ini ya. Oke, kita ngomong dalam kondisi bearish. Contoh kita buy in di sini. Buy. Oke, ketika turun, contoh turun begini, kita akan buy lagi. Oke, contoh naik. Di sini, kita belum TP. Oke, contoh di sini turun lagi, buy lagi di sini. Contoh turun lagi sini, buy lagi di sini. Contoh, turun lagi sini, balik lagi di sini. Jadi ini adalah kondisi di mana kita punya ini semua floating. Tapi namanya market, nggak mungkin lah. Ibaratnya market ini akan selalu turun ke bawah, itu nggak mungkin. Ya, pasti dia ada namanya correction, ibaratnya atau price pump. Contoh di sini ya, contoh dia tiba-tiba nge-pump di sini. Walaupun belum sampai di sini, ini kan TP kita kan di line ini ya, contoh ya. Kita TP contoh rasanya di line sini, ini line TP. Tapi walaupun belum sampai sini, karena akumulasi dari kelima ini sudah profit atau profitnya contoh 1,5%, dia akan otomatis TP di sini, teman-teman. Seperti itu. Dan ini ketika TP dia akan ulang lagi seperti itu. Ketika turun lagi akan buy lagi, dan dia akan TP lagi otomatis seperti itu. Oke, saya rasa cukup jelas ya teman-teman ya. Kebetulan tadi yang di show adalah account saya sendiri. Barusan tadi ada TP ya. Padahal tadi udah ada buy berapa kali itu. Buy, dan akhirnya TP juga barusan ya. Itu saya baru lihat. Lumayan teman-teman ya, udah ada TP.
Dan ternyata setelah TP sudah buy lagi. Saya sudah ada posisi buy lagi. Jadi saya tinggal tunggu siklusnya dan itu udah otomatis berjalannya teman-teman. Saya udah nggak pencet-pencet lagi. Oke, mudah-mudahan jelas. Untuk mengenai info settingan akan kita share ya di grup. Di grup kita nanti akan ada grup bagi member yang sudah bergabung dengan robot. Nanti kita akan share settingan-settingan yang sudah kita coba ya kepada teman-teman ya. Jadi bagi yang belum bergabung segera bergabung teman-teman ya biar kita bisa cuan bareng. Oke, robot bisa disetting untuk berapa koin ya? Ini dari GVV, silakan Bro David. Oke, Broking boleh minta share screen lagi? Boleh. Oke, kita akan masuk ke bagian ini. Ya, betul. Ini namanya menu kuantitatif. Jadi ini itu kita tinggal pilih kita mau koin apa aja ya, teman-teman ya. Terus coba di scroll ke bawah itu akan ada banyak banget koin dan kita tinggal pilih sesuai dengan koin idaman kita masing-masing. Contoh teman-teman suka cake atau teman-teman suka doge, teman-teman tinggal pilih koin yang teman-teman suka atau teman-teman fans seperti itu. Jadi pada suatu saat, contoh kita anggap resiko terburuk adalah kita memegang koin atau kita namanya floating di koin. Kita itu tidak ada rasa takut ibaratnya uang kita hilang atau misalnya kita sudah memegang koin ini karena kita yakin suatu saat koin ini akan naik juga teman-teman seperti itu. Jadi untuk koin teman-teman bebas mau pilih apa aja, tapi kalau saya pribadi saya lebih suka memegang koin yang fundamental. Artinya koin yang memang masa depannya cerah seperti itu. Jadi kalau menurut saya juga main ada BNB, ada Cake, ada DOT dan sebagainya. Pokoknya saya akan pilih koin yang recovery-nya cepat. Ketika ngedam dia recovery-nya cepat seperti itu. Oke, cukup ya Bro David ya. Mudah-mudahan jelas. Jadi terserah ya, terserah mau pilih berapa koin seperti tadi Bro Santoso sudah berjalan 5 koin kalau nggak salah, 5 koin yang sudah trading. Kebetulan ada satu yang udah TP ya tadi ya. Sisa masih 4, ada 4 yang masih floating. Jadi tinggal ditungguin aja. Oke, saya akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, ini ada pertanyaan dari Victor Simon. Apakah robot bisa membaca analisa? Ada 3 pertanyaannya ya, saya satu-satu dulu. Apakah robot bisa membaca analisa fundamental seperti tweet-tweet Elon Musk dan berita kebijakan negatif negara-negara soal Bitcoin? Silakan Bro David, satu-satu dulu. Ya, untuk robot tidak bisa membaca berita. Jadi robot itu kita setting sekarang, nanti dia akan otomatis bekerja sesuai dengan settingan kita. Oke, cukup jelas. Yang nomor 2, saat market bearish, apakah tidak ada loss sama sekali? Sudah dijawab. Antara dua resikonya, ya? TP di tengah-tengah, atau kita memegang floating dalam bentuk koin. Oke, sudah terjawab. Nomor 3, pasar yang ditradingkan robot di Binance apa? Spot market atau bisa juga di futures? Di spot market aja. Jadi kita di sini tidak di futures. Karena futures itu ada resiko untuk margin call atau likuidasi itu dan sangat berbahaya ya teman-teman ya. Kita jauh lebih aman bermain di spot market. Dan kebetulan robot ini bekerja di spot market. Oke, sudah terjawab ya, 3-tiganya ya. Oke, dari Pak Effendi Hendra, berarti semakin besar modal yang kita trade, semakin besar juga biaya fuel-nya ya, Ko David? Jadi semakin besar profit kita, semakin besar biaya fuel. Mungkin kalau modal $100, $20 cukup untuk lama ya. Tapi kalau untuk orang yang modal $10.000, mungkin kita deposit harus lebih banyak. Contoh 2% dari kita punya deposit seperti itu. Betul. Oke, sudah terjawab ya. 20 USDT itu untuk bisa berapa kali trade ya? Bisa diperjelas, Bro David? Sebenarnya sih untuk USD yang di deposit itu tergantung dari kita punya modal pokok ya. Jadi itu mengambil 20% dari profit kita. Contoh kalau kita profit $100 per bulan, maka akan diambil $20. Tapi di sistem ini kita harus ada minimal $10 untuk menjalankan robot. Jadi sebelum $10, teman-teman udah top up $20 lagi. Jadi kalau teman-teman modalnya besar, contoh $5.000, $10.000, teman-teman bagusnya deposit sekitar 2% dari nominal deposit teman-teman. Untuk jaga-jaga
supaya dana ini nggak habis. Toh nanti profit yang teman-teman dapat di Binance, teman-teman sebagian transfer lagi ke Royal View untuk biaya bensin berikutnya, seperti itu. Oke, sudah jelas ya. Nah, saya next aja dari Pak Rusmin. Kalau saya lihat berarti dalam 1 hari kalender kita bisa trading berkali-kali ya. Yang penting modal kita cukup. Benar nggak begitu? Betul sekali. Jadi semakin dalam koreksi, itu adalah menentukan seberapa kuat modal kita, tergantung dari settingan kita juga. Tapi kalau saya pribadi, saya biasanya setting sampai dengan floating di atas 50%. Contoh kalau misalnya harga BNB 5 juta, saya akan setting sampai di angka 2,5 juta. Jadi kalau misalnya kita kan ngomong altcoin atau apapun kan ada resiko untuk turun kan. Saya akan setting sampai range 50% itu. Jadi ketika turun 50%, kita sudah ada buy di paling bawah itu. Seperti itu. Oke, cukup jelas ya teman-teman ya. Oke, ini sudah direkam ya teman-teman ya. Tidak usah khawatir, nanti bisa kita share rekamannya. Ini ada dari Bu Anake. Bagaimana setting supaya robotnya bagaimana setting supaya robotnya tahu kapan buy dan sell? Ya, untuk setting itu sebenarnya dia akan otomatis ketika kita setting robotnya, dia akan otomatis langsung bergerak atau bekerja ya. Untuk kapan buy, kapan sell, kita nggak usah khawatir. Karena kita sudah setting, dengan settingnya seperti ini, dia akan otomatis bekerja terus. Jadi kita nggak perlu pusing, mereka memang sudah bekerja terus robotnya. Mungkin saya akan bantu share screen ya bro ya. Saya akan bantu share screen, jadi begini. Jadi begini ya bro, contohnya katakan ini ya 1 inch ini ya. Nah di sini kan ada trade setting ya. Kita setting, udah. Nah, setelah setting kita confirm, ketika kita start dia otomatis langsung buy ya, otomatis langsung buy sesuai dengan settingan kita. Kalau udah take profit nanti sesuai dengan settingan kita lagi buy lagi. Kayak seperti cake yang tadi punya saya, dia udah otomatis buy kembali. Ya jadi cukup sekali settingan. Oke, saya akan lanjut lagi. Trading minimal setting. Oke, trading dari Pak Aam, trading minimal settingan berapa hari? Mungkin Bro David paham nggak masuk pertanyaan ini? Trading minimal settingan berapa hari? Untuk berapa hari tidak ada minimalnya, tapi ya itu adalah pergerakan market aja. Jadi kita itu juga tidak bisa tahu ya TP harian ini berapa, mungkin 1 hari bisa 1 kali TP atau nggak sama sekali, atau mungkin 1 hari bisa 10 kali TP. Sebenarnya tergantung dari pergerakan market. Karena memang ini benar-benar real, nggak ada rekayasa sedikit pun. Kita benar-benar dari pergerakan market yang ada teman-teman, seperti itu. Jadi banyak banget perusahaan yang ibaratnya dia nggak real trade, dia hanya ibaratnya cuma kasih tahu yang ilusi aja. Tapi kalau di sini memang benar-benar real trade, jadi teman-teman langsung lihat instan dan teman-teman bisa eksekusi langsung. Kalau teman-teman, waduh, saya nggak mau deh kayak gini, lagi rugi, saya nggak mau ini, out aja deh. Ya udah teman-teman tinggal likuidasi aja semuanya. Ntar semua akan balik ke USD lagi, seperti itu. Oke, cukup jelas ya. Oke, ini kalau kita ikut copy trade, apakah modal kita harus sama persis dengan account yang kita ikuti? Nggak usah ya, jadi modal terserah kita ya. Ini sudah terjawab. Saya akan next aja biar cepat. Mau nanya misalnya buy 1 $2, buy kedua 1,8 $. Tiba-tiba harganya naik, PP-nya di mana ya? Ini harus digambarkan ya sebenarnya ya. Tadi sebenarnya secara gambar harusnya sudah cukup jelas ya. Tapi kalau misalnya masih belum jelas, bisa ditanyakan kembali ya di bawah ya. Tolong diketik ulang lagi, biar saya akan ulangi lagi pertanyaan ini. Saya akan next saja. Mungkin ini perlu dijawab karena ini sangat menarik sekali. Karena ini adalah salah satu fitur yang memang di Royal ini sangat terbatas. Aku share screen ya, Broking. Silakan. Oke,
Ada yang tahu nggak cara dilihatnya gimana? Bentar ya. Share screen, whiteboard. Cukup jelas ya, Bro? Ini gimana cara dilihatnya ya? Atau gini deh, Bro. Gua kan ada papan tulis, Bro. Mau dari papan tulis gua nggak? Nggak usah. Ini bisa nih. Oke. Udah bisa. Nah, sekarang gini. Jadi di sini tuh ada sistem namanya buy-in callback dan namanya take profit callback. Maksudnya gimana? Contoh nih, kita ngomong ini grafik ya, seperti ini ya. Kita contohnya ambil di posisi di sini. Buy. Ambil posisi. Contoh, tiba-tiba marketnya turun banyak. Teman-teman pernah lihat nggak namanya tiang bendera nih, begitu tiba-tiba ya, tiba-tiba turun. Nah di sini kan kita ada settingan. Contoh 2,5% kita akan beli, contoh misalnya 3% kita akan beli lagi. Tapi ketika kondisi seperti ini, kita ada namanya buy in callback 0,5%. Contoh kita setting 0,5%. Oke, jadi selama market turun ini kita nggak akan ambil posisi teman-teman sampai sini. Ketika market ini naik 0,5%, dia akan otomatis ambil posisi lagi di sini. Jadi belum tentu settingan kita itu 2,5% itu ketika turun 2,5% langsung ambil, bukan. Tapi di sini ada fitur namanya buy in callback seperti ini. Tapi contoh dari sini ada grafik begini lagi, tiba-tiba market begini, sampai di sini. Contoh. Harusnya kalau misalnya seperti ini, kita buy di sini. Contoh di sini kan harus ada TP kan, benar nggak blocking? Ya benar. Tapi ini nggak seperti ini. Jadi kita ada namanya profit callback ketika naik kayak gini kencang, tapi dia belum turun, contoh settingannya 0,3%, dia nggak akan. Jadi bisa jadi TP-nya di sini. Seperti itu. Jadi ini keren banget karena ada dua fitur ini, buy in callback sama take profit callback. Seperti itu. Jadi contoh nih, kita ngomong kita lagi main di market seperti ini, kita lagi di posisi market ini ya, kita buy. Terus tiba-tiba harga naik ke TP sini ya, kita akan otomatis ambil posisi. Terus tiba-tiba naik lagi akan TP lagi di sini. Jadi kalau misalnya bullish trend, dia akan TP terus teman-teman. Setiap ini ada koreksi TP. Seperti itu. Mungkin sampai situ aja, dan ini keren banget. Mungkin teman-teman moga-moga ngerti. Oke. Thank you, Bro David. Ya, mudah-mudahan cukup jelas ya. Jadi robotnya tuh keren banget, teman-teman. Ya. Ini saya akan coba lanjut lagi pertanyaannya. Ini aplikasi Royal Q-nya tradingnya harus HP on terus atau bisa off? Bisa off. Jadi kita nggak perlu buka terus, dia otomatis jalan karena dia menggunakan server. Oke, saya akan next lagi. Oke, ini ada pertanyaan, sistem robot ini ditanam di blockchain atau bagaimana? Maksudnya? Jadi dia tanya Royal Q ini berbentuk blockchain atau bukan gitu, atau dia seperti apa? Nah, dia adalah aplikasi aja, jadi bukan blockchain dia. Betul. Jadi satu aplikasi yang bisa terkait nanti nge-bin ya ke Binance ya bisa kita ikatkan ke Binance sehingga tersambung. Oke, saya akan lanjut lagi dari Mr. Chuan ya. Dana kita aman kah semisal kita mau masuk $10.000? Oke, jadi untuk dana, teman-teman nggak usah khawatir karena dana kita tidak akan ada namanya likuidasi atau kita hanya memegang koin. Resiko terburuknya kita hanya meng-hold koin aja. Contoh, kita beli Ethereum di harga 2.500, terus tiba-tiba turun ke 1.500, ternyata dana kita sudah tidak cukup untuk kita membeli buyback lagi. Ya udah berarti kita nge-hold Ethereum aja sampai harga terakhir kita kejemput lagi seperti itu. Oke, jadi jelas ya. Resiko terburuk adalah kita megang koin. Ya, jadi kita hold sampai harga itu kembali lagi. Kalau misalnya teman-teman nggak kuat hold ya mungkin cut loss ya. Tapi itu balik lagi terserah teman-teman. Oke, ini ada dari Agus Tujana. Untuk sewa robot 1 tahun ini apakah bisa dipakai sama oleh beberapa koin atau hanya satu koin aja? Ini sudah terjawab ya tadi ya.
sudah terjawab, bisa tadi list koinnya sangat banyak ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri aja. Saat ini kurang lebih ada 50 koin yang bisa kita mainkan. Oke, saya akan lanjut lagi. Kalau saya sudah pasang 4 level, misalnya terus saya mau stop tengah jalan, apakah bisa? Dan uang saya apakah bisa balik sisanya untuk saya mainkan koin lain? Silakan Bro David. Sangat bisa. Jadi ketika kita contoh, kita sudah nggak mau ini lagi, nggak mau pakai royal queue, dan kita kondisi lagi floating loss, atau kita pegang koin kan. Contoh, saya nggak mau lagi, saya matikan aja FPI-nya, terputus kan koneksinya kan. Setelah itu tinggal teman-teman likuidasi aja, atau teman-teman cut off terserah teman-teman, karena itu dananya pure ada di exchanger teman-teman masing-masing. Jadi ini bukan di royal queue ya, jadi ini memang pure ada di Binance kita masing-masing. Jadi kita berhak untuk mengeksekusi kapanpun kita mau liquid, kita mau take profit, kita mau beli koin lain, terserah teman-teman. Seperti itu. Oke, jelas ya. Jadi aman banget teman-teman, karena koin ada di Binance kita sendiri. Bagaimana deposit di Royal Queue? Kalau deposit mungkin pakai screen lagi ya, jadi kita tinggal deposit aja sih. Ini saya bantu share screen ya. Oke, tinggal ke menu main. Oke. Menu aset ya. Halo Bro. Bro David. Saya nge-like mungkin Oh iya. ke aset, lalu klik deposit aja. Nah, ini dia alamat untuk deposit Royal Queue. Jadi kita tinggal copy menggunakan ekstensi TRC20. Jadi teman-teman jangan salah ya, jangan pakai BSC, jangan pakai BEP, jangan pakai ERC. Ini menggunakan TRC20 seperti itu. Oke, jelas ya. Oke, saya akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Minimal deposit berapa tadi sudah terjawab ya, tadi sudah dijawab. Apakah dana kita di Binance dipindahin ke Royal Queue untuk tradingnya? Apakah itu aman? Ini mungkin bisa diperjelas lagi, Bro David. Jadi gini, untuk modal trading kita tidak pindahkan ke Royal Queue. Jadi untuk modal trading tetap di Binance, tapi untuk kan kita profit $1.000 nih, kan kita butuh membayar bensin ya, 20% kan. Artinya dari $1.000 kita profit ini, kita pindahkan 20%-nya untuk membayar bensinnya. Seperti itu. Jadi kita bukan menyetor uang ke Royal Queue untuk kita ditradingkan di Royal Queue, bukan. Kita di Royal Queue hanya uang sedikit untuk biaya bensin. Seperti itu. Oke, cukup jelas ya. Saya akan lanjut ke berikutnya. Untuk mengaktifkan robot senilai 100 USDT, dananya di top up melalui account Binance atau langsung di Royal Queue. Ini udah terjawab ya tadi ya, langsung di top up di Royal Queue saja. Tadi cara top up-nya sudah dijelaskan juga. Minimal jangan transfer 100 USDT ya teman-teman ya, 120 minimal. Jadi kita sisakan 20 USDT untuk fuel fee-nya. Oke, saya akan lanjut. Yang ini dari Mitra Rahmat Semesta, yang setting dapat arahan dari admin Royal Queue atau harus setting sendiri? Ya, untuk setting, kita juga ada beberapa settingan yang kita masih uji coba, yang moga-moga bisa profit 0,5 sampai 1% sampai 2% per hari ya, tergantung dari market. Tapi kalau teman-teman memang pandai dalam fundamental dan teknik analisis, teman-teman setting sendiri seperti itu. Mungkin itu aja. Jadi kita tetap akan mengarahkan settingan yang kita sudah pernah coba seperti itu. Oke, saya rasa cukup jelas ya. Jadi sangat enak ya teman-teman ya, di Royal Queue dibebaskan
Teman-teman yang jago setting, mau setting sendiri silahkan ya. Kalau mau di-share settingannya ke teman-teman boleh, biar kita cuan bareng. Ya, atau mau percaya dengan settingan admin silahkan juga. Ya, jadi sangat bebas. Ini dari Ibu Melani, aplikasi Royal Joe kenapa harus pakai AP? Nggak ada versi website, bagaimana jika HP hilang? Kalau HP hilang, beli HP baru, install Royal Queue lagi, dan login ID-nya. Jadi no problem ya teman-teman. Yang penting teman-teman ingat email dan password loginnya saja. Ya, jadi mau HP hilang nggak apa-apa. Oke, saya akan lanjut. Ini dari Kenzio. Setelah TP apakah langsung buy lagi atau tunggu turun dulu baru buy? Nah, ini boleh dijawab lagi, Bro David. Oke, saya akan share screen lagi. Jadi sebenarnya di sini ada beberapa settingan, tapi saya selalu menggunakan settingan namanya cycle. Maksudnya apa cycle? Seperti ini. Jadi contoh nih, ini kita ngomong kondisi market, dia akan seperti ini kan, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Contoh kita buy di sini. Lalu naik nih, ya TP di sini. Kita bisa pilih, kita bisa mau TP langsung cycle, langsung buy lagi di sini, atau cuma single shot aja, cuma satu kali aja. Tapi nanti ke depan kita ada fitur di mana ketika kita sudah TP di sini, contoh kita TP di sini, lalu kita nunggu harganya lagi, baru kita beli lagi buyback sini. Tapi untuk sekarang belum ada fitur ini. Ini mungkin akan pembaruan dan akan jatuh ke Pak Santoso mungkin beberapa minggu ke depan seperti itu. Jadi untuk sekarang kita ketika TP kita akan buyback lagi di sini. TP akan buyback lagi di sini. TP akan buyback lagi di sini. Turun akan buyback, turun akan buyback, TP akan buyback lagi di sini. Oke, cukup jelas ya. Jadi itu semua bisa disetting untuk buy in back-nya lagi. Semua bisa disetting ya. Jadi ini robot cukup canggih teman-teman. Yakin ya teman-teman kalau udah mulai menggunakan, sebentar aja kok teman-teman sudah ngerti cara pakainya, karena mudah banget. Oke, saya akan lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Oke, ini ada dari Victor Simon, maaf. Kalau seperti itu, apa bedanya sama pasang jaring biasa buy and sell? Terima kasih Pak penjelasannya. Silakan Bro David. Oke, jadi ini pertanyaan menarik banget. Kebetulan juga saya trader juga ya. Saya akan jelaskan lagi di whiteboard. Contoh, saya pasang posisi buy and sell sendiri ya. Contoh. Ini saya contohnya ini market seperti ini, saya buy di sini, dan saya set TP di sini. Atau contoh saya pasang buy limit di sini. Oke, ketika dia contoh dia turun, ini akan buy kan. Tapi ketika TP, kita ulang lagi, pasang lagi. Tapi kalau di robot ini, kita nggak perlu setting ulang lagi. Kita setting pertama aja, dan dia akan terus-terusan seperti itu. Jadi kalau misalnya kita trading manual, ketika dia buy, dan dia TP atau dia kan nggak ada posisi. Dan kita tidak bisa membuat posisi kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Setelah close, kita buat lagi posisi baru. Close, buat lagi posisi baru. Tapi kalau di sini, ketika contoh dia TP, dia akan buy lagi, dia akan pasang posisi lagi, dan seterusnya seperti ini, dan dia akan TP dan buyback sendiri. Seperti itu. Oke, sip. Jadi beda banget ya teman-teman ya. Kalau pasang jaring hanya satu kali aja, kalau pakai robot bisa cycle ya, bisa berulang-ulang. Jadi kita cukup sekali-sekali ngeliatin aja ya. Sekali-sekali ngeliatin robot Royal Queue-nya, aplikasinya. Nggak perlu terus-terus dipantau. Oke, saya akan lanjut ke berikutnya. Saya dengar bisa copy trade dengan orang yang jago trade, apakah benar? Kalau begitu kita nggak usah pusing analisa lagi dong, tinggal ngikut. Silakan Bro David. Yes, betul sekali. Kita bisa ikut settingan copy trade orang lain. Boleh di share screen, Broking. Aku akan ajarkan bagaimana kita setting auto trade di orang lain. Mungkin Broking ID-nya dijadikan korban aja ya, nggak apa-apa ya?
Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, silakan. Yang penting teman-teman ngerti semua. Sekarang Silakan, Bro. cycle itu ada namanya circle di tengah-tengah. Lalu teman-teman ini kan adalah orang-orang yang ibaratnya punya komunitas di sini dan punya copy thread di sini. Teman-teman coba pilih yang crypto bull. Crypto bull diklik. Lalu pilih yang bagian paling bawah ada apply ya, apply to join. Ada nggak? Oke. Nah itu klik to expand. Di bawahnya nama crypto bull ada klik to expand. Ya teman-teman ya, itu ada namanya BK66 strategi profit 3000%. Artinya dia sudah profit 3000% selama robot ini jalankan. Diklik aja persenannya. Nah, dia masuk ke beberapa pair ini. Setiap pairnya akan dikasih tahu profitnya berapapun. Nah, teman-teman tinggal klik di paling bawahnya ada think strategi. Nah, itu ada namanya profit sharing. Jadi kalau teman-teman jago trading dan teman-teman sudah memenuhi syaratnya, teman-teman bisa bikin seperti ini dan teman-teman akan mendapatkan profit sharing sesuai dengan yang teman-teman setting sendiri. Contoh kalau saya korbankan ID-nya broking ini, yang atas itu kita isi coba contoh 10 USDT. Artinya kita pertama kali beli itu 10 USD. Oke. Lalu number of strategi korbanin satu aja ya, satu dulu aja. Sedangkan crypto bull ini mungkin ada 10. Kita korban satu dulu aja. Lalu pencet think strategi. Oke, ID ini sudah terkait dengan copy thread ini. Coba di back. Lalu di bagian home atau kuantitatif. Nah, dia akan otomatis. Ada satu pair baru yang sudah think strategi. Itu contoh ada TRX tuh ya. Jadi TRX ini adalah strategi dari crypto bull itu. Contoh kita nggak mau ikutin dia lagi, ya udah kita tinggal pilih ke mine. Kita bisa likuidasi dulu itu ya. Kita ke mine, lalu teman-teman pilih ke mine synchronize strategi. Tinggal cancel sync. Confirm. Sudah selesai. Kita sudah tidak terkait lagi. Coba di back ke bagiannya tadi, dilikuidasi aja. Dilikuidasi aja itu. Maaf ya, rugi dikit nggak apa-apa broking ya. Apa liquidation ya? Di stop dulu, di pause, lalu di liquidation. Ya. Jadi dengan sangat mudah ya kita bisa connect dan kita bisa cancel kapanpun kita mau seperti itu. Ini yang kayaknya kebetulan udah biru lagi nih, Bro. Mantap bro, cake lagi bullish nih sebentar lagi. Ini udah mudah-mudahan dikit lagi TP lagi nih. Ya. Oke, saya akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sekarang sudah pukul 8.45 ya, dan pertanyaan masih banyak nih ya. Masih banyak. Jadi dengan penjelasan yang barusan ya tadi ya, teman-teman nggak usah khawatir. Waduh, saya nggak ngerti trading. Saya nggak ngerti apa-apa. Udah, tinggal ngikut juga boleh ya. Tinggal ngikut seperti cara yang tadi boleh. Oke. Oke. Ini dari Pak Wayan Budiarta ya. Mau nanya apakah deposit ada dua, yaitu di Binance dan deposit untuk fuel di Royal Q. Benar ya nih ya. Silakan Bro David. Jadi deposit benar, kita deposit 2, cuman yang di Royal Q hanya kecil aja. Atau 1%, 2% dari modal kitanya aja. Karena itu cuma buat biaya bensin aja, seperti itu. Ya, oke. Jadi untuk trading porsi paling besarnya di Binance, di Royal Q sekedarnya aja ya. Minimal ada $20 udah boleh untuk uang bensin ya. Oke, saya akan lanjut lagi. Trading crypto, Bro Hakim, testimoni tadi modalnya berapa ya? Tadi kalau nggak salah Bro Santoso awalnya modal $100 ya, 100 USDT untuk belajar ya, katanya uang sekolah. Lalu
makin hari makin pinter di top up terus modalnya ya, dinambahin terus. Ya, tadi teman-teman bisa lihat ya profit terus setiap hari. Tapi teman-teman jangan hanya ngelihat profitnya ya, pasti juga ada beberapa koin yang lagi floating juga ya. Jadi teman-teman jangan sampai ada mindset wah sekali klik langsung profit, enggak ya. Jadi tetap ada prosesnya semua. Oke, ini ada dari David William. Buy in callback-nya bagusnya di setting berapa persen ya? Itu maksudnya buy setelah TP kan? Nah ini benar nih. Silakan Bro David. Buy in callback menurut saya 0,3 sampai 0,5%. Ya. Kalau profit setelah TP dia otomatis ketika kita pilih siklus satu cycle. Oke. Harisu. Paham, jadi nggak begitu jauh beda dengan trade forex, hanya ini pakai robot. Beda. Kalau forex itu memang trading otomatis, tapi dia dua arah. Kalau ini satu arah aja atau spot market. Seperti itu. Yes, betul ya. Jadi forex lebih ke futures lah ya, bro ya. Kalau ini kan spot, kita beli koin. Oke, David lagi, artinya lebih bagus beli koin yang trennya lagi sideways ya. Betul. Jadi saya akan jelasin kita kategori koin yang memang kita bisa profit besar. Jadi yang pertama syaratnya adalah koin ini bukan koin sampah. Artinya dalam kondisi beberapa tahun ke depan dia akan naik terus. Itu adalah kategori koin yang bagus. Contoh kayak BNB atau koin-koin lainnya yang bagus. Itu yang pertama. Fundamental oke, dan ini adalah koin yang trennya bagus. Yang kedua, kita itu kalau misalnya koin ini itu harus koin yang fluktuasi tinggi. Jangan sampai hanya sedikit aja dia lama. Halo, Ya. bro, Jadi putus-putus, kalau bro. saya gambarkan lagi, teman-teman percaya dan teman-teman bisa lihat fundamental bagus. Sorry, mungkin signal saya jelek. Apakah sudah jelas? Udah jelas. Silakan. Jadi kalau bisa teman-teman pilih koin yang seperti ini. Memang ada koin, kita ada ngomong dua kategori koin. Pertama ada koin yang begini, ya kan? Ini gini kan? Ada yang gini, atau ada yang begini, ya kan? Teman-teman yang paling bagus adalah teman-teman cari koin yang begini. Tapi naik terus. Jadi semakin banyak seperti ini, itu semakin banyak sideways, artinya semakin banyak teman buy dan take profit. Jadi syaratnya teman-teman cari koin yang volatility tinggi, tapi naik terus begini. Dan ini percayalah kinerja robot itu sangat luar biasa teman-teman. Dia akan TP, buy TP, buy TP, buy dan seterusnya. Seperti itu. Oke, cukup jelas ya teman-teman ya. Lagi sideways seperti itu yang paling mantap tuh. Oke, akhirnya ada pertanyaan favorit nih, Bro David. Ada legalitasnya nggak, Bro? Saya pastikan tidak ada. Karena Binance sendiri, exchange terbesar di dunia, tidak ada legalitasnya dan dianggap ilegal, teman-teman. Bayangin ya, exchange terbesar di dunia dianggap ilegal karena tidak punya izin. Tetapi Binance tidak menghiraukan itu karena Binance tanpa izin sudah memiliki omset terbesar di dunia, teman-teman. Oke, cukup jelas ya. Jadi tidak ada legalitas karena ibaratnya satu pertanyaan aja ya kepada teman-teman bagi yang mau bergabung. Kalau teman-teman percaya dengan Binance, ya udah berarti sudah no problem ya. Tidak perlu tanya legalitas lagi. Karena Binance sendiri tidak ada legalitas. Oke, ini pertanyaan dari Scholastica. Satu orang bisa nggak punya 2 account? Ya paling ini hal teknis ya, tinggal pakai email yang lain saja ya. Jadi itu silakan. Terserah, saya tidak akan jawab panjang lebar pertanyaan ini. Saya akan ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Alex Setiawan, nggak bisa milih kali ya, nggak bisa milih mau sync yang mana ya, Bro? Ini mungkin yang itu ya, yang copy trade ya, Bro ya? Bisa kok, harusnya bisa pilih. Ya. Kita nggak bisa pilih. Aha. Untuk copy trade kita tidak bisa pilih sync. Oh, maksudnya untuk koinnya ya, maksudnya ya. Koinnya mau sync yang mana gitu ya.
Ya, berarti nggak bisa ya, teman-teman ya. Kalau udah join ada grup member ya yang dapat ilmu setting-settingnya dan koin-koin bagus untuk diikutin. Oke, nanti kalau khusus untuk yang sudah membership akan kita invite lagi ke satu grup khusus yang sudah member ya, yang sudah member. Ini ada dari Hanhan Hanafi. Izin bertanya, tapi ini di luar dari aplikasi royalty. Oke, bagaimana tahapan analisis untuk mengetahui karakteristik koin baru? Apakah koin tersebut memiliki fundamental yang baik atau tidak? Mungkin pertanyaan ini dibahas di lain waktu saja ya, karena kita tidak membahas yang ini. Apalagi kalau misalnya pertanyaan ini mau nanya koin micin ya, kita tidak membahas koin micin di sini. Koin micin itu ibaratnya Dior ya, do your own research. Jadi kalau mau beli koin micin tuh riset sendiri, jangan tanya orang karena resikonya tinggi sekali. Oke, bagaimana cara bergabung dari Bu Irma? Mantap ya, langsung mau bergabung. Bu Irma silakan bisa menghubungi inviternya Bu Irma ya, atau dari siapa Bu Irma tahu mengenai Zoom meeting ini. Ya, silakan langsung dihubungi biar bisa langsung dilayani untuk pendaftarannya. Oke, dari Marlin Sesian, boleh nggak minta rekomendasi koin-koin yang bagus untuk trading? Oke, mungkin Bro David, ini pertanyaan lagi, koin-koin yang bagus untuk trading? Boleh, nanti ketika sudah bergabung, kita akan membuat satu grup dan kita akan memberikan rekomendasi koin-koin yang memang menurut analisa saya itu bagus. Oke, ya. Pasti akan kita berikan ya rekomendasi itu ya. Tentu saja koin-koin yang dengan fundamentalnya yang bagus, yang masa depannya cerah. Oke, ini ada pertanyaan terakhir sebelum kita tutup sesi tanya jawab ini. Ya. Kalau sedang mode cycle, apakah robot bekerja terus tanpa henti? Betul. Di saat kita di kamar mandi, itu akan menjadi otomatis sesuai dengan pergerakan market yang ada. Oke, sudah terjawab ya teman-teman ya. Oke. Oke. Nanti mengenai koin-koin yang sudah yang direkomendasi akan kita share di grup ya teman-teman ya. Akan kita share juga ya, tentunya BNB, koin-koin yang bagus lah gitu. Bukan koin-koin yang maksudnya dengan fundamental kurang bagus atau koin micin ya. Oke, baik teman-teman. Saya rasa sudah cukup sesi Zoom meeting perdana kita pada malam hari ini, dan sungguh luar biasa ya teman-teman ya, antusiasmenya teman-teman sampai Zoom meeting ini penuh. Tadi mencapai 100 peserta ya, dan sekarang yang masih hadir, masih standby, masih ada 88 peserta ya, dan saya sangat berharap 88 peserta ini nantinya yang akan menjadi calon-calon miliarder di masa depan ya. Tentu saja dengan kita bisa cuan di trading dan kita bisa cuan di networknya juga. Jangan lupa teman-teman, nanti yang akan menjadi cuan paling besar di Royal Q ini adalah cuan di networknya, di networkingnya. Jadi teman-teman, di sini saya sampaikan bahwa ini adalah support system perdana kita. Mohon maaf kalau misalnya masih ada banyak kesalahan. Nanti kedepannya pasti akan kita percakap lagi ya. Oke, ternyata masih ada beberapa pertanyaan ya. Saya akan jawab secara cepat aja. Apakah ada kantor Royal Q di Indonesia? Ya, saya rasa belum ada ya, belum ada kantornya. Oke, kalau modal kecil bagusnya Sabtu Minggu, robotnya di pause dulu karena takutnya TP dipucuk, otomatis beli weekend turun. Nah, itu nanti akan kita share ya di grup ya. Lalu yang berikutnya, kalau sedang dijalankan robotnya, sedangkan modal mau ditarik dulu, kemudian masuk lagi, apakah bisa demikian? Itu bisa-bisa aja ya, bisa-bisa aja. Ini adalah hal-hal teknis ya, dan itu bisa. Dan perlu diingat sekali lagi, ketika teman-teman bergabung di
di komunitas Royal Q ini tidak ada kontrak ya teman-teman ya. Modal tradingnya teman-teman terserah kapan teman-teman mau tarik ya. Kecuali dari sewa robotnya ya, itu saja yang ditarik di awal modal awal kita yaitu 100 USDT ya. 100 USDT, lalu sisanya modal trading teman-teman mau trading 100.000 US itu tidak ada kontraknya ya. Teman-teman silakan kapan saja mau tarik silakan. Jadi sangat aman sekali dan dana kita ada di account Binance kita sendiri ya, bukan dititipkan di perusahaan, enggak. Jadi saya rasa ini adalah salah satu peluang yang cukup aman untuk kita jalankan. Hampir tidak ada resikonya kecuali dari resiko trading kalau market ngedam parah ya, itu pun resikonya kita hanya megang koin ya. Kita hanya adu sabar aja sampai koinnya sampai ke harga titik awal, lalu kita TP. Tapi teman-teman juga tidak usah khawatir karena ini robotnya pada dasarnya adalah sistem averaging down. Ya, kita membeli serok bawah terus, kalau bisa serok bawahnya lebih banyak dari modal awal, sehingga kita mendapatkan rata-rata nilai modal yang lebih kecil daripada nilai pertama kita beli. Ya, misalnya kalau kita beli kayak $20, kalau kita melakukan averaging down ke bawah sampai beberapa kali, lalu nilai rata-rata pembelian teman-teman itu jadi menurun, bukan lagi $20, mungkin bisa jadi di bawah $20. Disinilah sistem trading yang sangat paling baik kita terapkan ya, yaitu sistem averaging down ini ya. Dengan bantuan robot ini maka sistem yang sudah kita set bisa benar-benar kita patuhi ya teman-teman ya, seperti pembicaraan saya awal, benar-benar kita ada prinsipnya dalam trading. Kita bisa ada prinsip dari take profit-nya juga ya. Akhir kata, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Bagi yang ingin segera bergabung dengan Royal Q, segera hubungi teman-teman yang sudah mengundang Anda. Dan sekali lagi, mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan kata-kata. Kita sampai ketemu lagi di Zoom meeting berikutnya, dan mudah-mudahan di Zoom meeting berikutnya kita sudah memperbesar kapasitas Zoom-nya. Dan mari kita sama-sama gaspol, teman-teman ya. Terima kasih, sampai ketemu di puncak kesuksesan. Thank you.